merasa aman sehingga berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh terdahulu, mereka itu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Ya. Mereka salafus saleh. Maka bagaimana dengan kita? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa dalam Quran? "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Engkau tak tahu di bumi manakah engkau akan mati. Engkau tak tahu di bumi manakah engkau akan meninggal. Ini menjadi garis besar jamaah firman Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang bisa menjamin kita akan bertemu Ramadan. Walaupun Ramadan sudah diambang mata. Dan jemaah saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang singkat ini ana akan mengusung tema yang berjudul amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Yang mana tema ini kami ambil dari referensi buku Amalan-amalan Utama Bulan Ramadan yang ditulis oleh guru kami Al-Ustaz Dani Sudirwan hafizahullah, yang mana beliau menulis kitab ini pada saat beliau mengikuti kajian di Masjid Nabawi yang berjudul Al-Isti'dad li Ramadan, yang mana pemateri pada kajian tersebut adalah Profesor Dr. Sa'ad bin Nasir Asy-Syatri hafizahullah taala. Kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kami sampaikan mudah-mudahan menjadi pahala amal jariyah bagi guru kami. Jamaah ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sebelum menjumpai Ramadan. Yang pertama adalah menghadirkan niat. Ya. Hendaknya kita sekarang walaupun Ramadan belum hadir, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan amal soleh. Walaupun pada akhirnya jamaah, ketika bulan Ramadan tiba, qadarullah ma syafa'al, ternyata kita sakit. Ya, Yang mana itu menghalangi kita untuk berpuasa. Ya. Atau menghalangi kita dari melakukan amalan soleh seperti sholat tarawih dan yang semisal. Ya. Dengan niat melakukan amalan-amalan soleh pada bulan Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala niat tersebut. Ya. Dan ada juga salah satu amalan ya dalam perkara niat adalah seorang hendaknya dia berniat umrah di bulan Ramadan. Walaupun pada akhirnya kita tidak mampu untuk umrah di bulan Ramadan, setidaknya jamaah kita mendapatkan pahala orang yang umrah di bulan Ramadan. Apa kata Nabi SAW tentang keutamaan daripada umrah di bulan Ramadan? Kata Nabi SAW, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu pahalanya setara haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara niat jamaah. Perkara niat itu sangat krusial, ya sangat penting sekali. Ya, walaupun kita tidak mampu melakukan amalan soleh, tapi sebelumnya kita sudah meniatkan hal tersebut, ya setidaknya insya Allah kita akan mendapatkan pahala orang yang meniatkan amalan tersebut. Kemudian jamaah yang kedua, hal yang harus kita siapkan sebelum Ramadan tiba adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Dan setiap doa yang kita panjatkan itu tidak ada penghalangnya jamaah. Tidak ada penghalangnya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambaku, kata Allah, bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa inni qarib. Aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Ya, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan fisik oleh Allah. Diberikan kesehatan, diberikan fisik yang bagus, mampu untuk lari ratusan kilometer misalnya,
mendaki gunung, tapi sebagian daripada mereka belum tentu mampu untuk melangkahkan kaki ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah, sekitar Masjid Maulidiyah ini berapa orang? Berapa ratusan orang jemaah? Berapa ribuan orang? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah bagi mereka untuk sholat subuh berjamaah, ini saya penuh jamaah masjid ini. Penuh. Kita lihat sholat Id, orang semuanya keluar untuk melaksanakan masjid, penuh masjid ini jamaah. Tapi kita lihat ya, sholat subuh itu bisa dihitung jari jamaah. Itu semuanya karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Belajar fikih puasa. Karena puasa ini datangnya hanya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Maka tidak kita pungkiri jamaah, kita akan lupa dengan perkara-perkara terkait fikih puasa. Makanya para asatidzah kita banyak membuat daurah pra-Ramadan itu supaya apa? Supaya kita ingat fikih puasa, ingat tentang keutamaan Ramadan yang dengannya kita lebih bersemangat lagi untuk memaksimalkan pada bulan Ramadan. Kemudian jemaah, yang harus kita lakukan sebelum datangnya Ramadan adalah taubat nasuha. Taubat dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Karena jamaah meningkatkan ketakwaan kepada Allah itu adalah kunci diterimanya amal soleh. Kunci diterimanya amal soleh. Sebelum masuk Ramadan, ini sudah semestinya kita untuk membersihkan diri kita dengan taubat. Apa syarat taubat? Di antaranya yang pertama adalah berhenti dari perbuatan maksiat. Berhenti dari perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, dia menyesal dengan perbuatan dosa tersebut. Ketiga, dia berjanji, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ikhlas karena Allah. Taubatnya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena tujuan dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fid din wa akhwati fillah azakumullah, ada beberapa perkara tentang amalan-amalan utama bulan Ramadan yang ini akan menjadi tema kita. Yang pertama, kita sudah tahu jamaah ya bahwa amalan utama pada bulan Ramadan adalah berpuasa. Dan kita semuanya sepakat bahwa puasa di bulan Ramadan ini hukumnya wajib bagi orang yang berakal, bagi orang yang dikatakan dia mampu berpuasa. Dan berpuasa ini jamaah adalah ruknun min arkanil Islam. Salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Kata Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa sawmi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Pertama, syahadat. Ya, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, dan haji. Yang terakhir adalah berpuasa Ramadan. Dan habati fillah azakumullah, amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang kita diwajibkan untuk melakukannya. Inilah amalan yang paling Allah cintai. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan melalui lisan Nabi SAW, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaih." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan untuknya. Kemudian amalan utama pada bulan Ramadan yang kedua jamaah adalah qiyamul lail.
qiyamul lail, itu salat tarawih. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menegakkan salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih berjamaah bersama imam ini jauh lebih utama daripada tidak dilakukan bersama imam. Apa dalilnya jamaah? Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Innar rajul idza shalla ma'al imam hatta yansarifa hasaba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya seseorang apabila ia salat bersama imam hingga imam selesai. Hingga imam selesai. Ya, kalau di sini salat tarawih 8 rakaat, ya kemudian diikuti dengan witir. Artinya ikut sama imam salat tarawih dan bersama witirnya. Apa kata Nabi SAW? Maka ia akan dihitung baginya pahala salat 1 malam penuh. Ya, pahala salat 1 malam penuh. Kalau dia melakukan amalan salat tarawih sampai selesai bersama imam. Ya, ini pahala yang besar jemaah. Ya, pahala yang besar. Kemudian di antara amalan utama, karena bulan Ramadan jemaah, kita dianjurkan untuk benar-benar menjaga lisan kita. Karena ada hadis khusus yang membahas tentang tidak boleh kita berkata kasar, berkata sembarangan di bulan Ramadan. Apa kata Nabi SAW? "Idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Fa inna sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan janganlah ia berteriak-teriak. Jika ada seseorang yang mencacinya, mencelanya, hendaknya ia mengatakan apa? Inni shaim. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, catatan yang harus kita ingat bahwa amalan mubah itu bisa menjadi pahala besar jika diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa jemaah? Mencari nafkah. Mencari nafkah ini perkara mubah. Tapi bisa menjadi ibadah kalau diniatkan karena Allah. Diniatkan untuk memberi makan anak istri kita. Ya, diniatkan untuk menghidupi kita sehingga kita tidak meminta kepada orang lain. Ini adalah amalan utama, ya. Walaupun amalan mubah dia bisa menjadi pahala, itu semuanya karena niat jemaah, ya. Tidur juga bisa menjadi ibadah kalau diniatkan karena Allah. Bagaimana mungkin tidur bisa jadi ibadah? Kalau kita niatkan tidur supaya kita bisa bangun lebih malam misalnya. Bangun lebih awal misalnya. Ya. Kita niatkan tidur agar ketika bangun kita lebih semangat lagi untuk membaca Al-Quran. Ya. Kemudian makan itu bisa menjadi amalan ibadah. Padahal ini amalan mubah kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, kita minum dengan niat agar kita bisa kuat dalam beribadah kepada Allah. Kita bisa tilawah lebih kencang lagi misalnya. Minum kopi bisa jadi ibadah kalau diniatkan karena Allah supaya tidak ngantuk sehingga kita bisa baca Al-Qur'an dengan beberapa juz misalnya. Ya. Ini perkara mubah yang bisa jadi ibadah kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang terakhir insyaallah kita hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita pada bulan Ramadan. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah agar Allah beri kita hidayah, Allah beri kita taufik, Allah beri kita kemudahan untuk melakukan amalan-amalan soleh pada bulan Ramadan. Ingat jemaah, kita bisa ibadah, kita bisa tarawih, kita bisa berpuasa, kita bisa memberikan makan kepada orang miskin, itu semuanya karena Allah. Laulallah mahtadaina wala sallaina wala sumna. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan petunjuk, niscaya kita tidak akan bisa sholat, niscaya kita tidak akan bisa berpuasa.
laulallah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi jemaah, insyaallah sekian dari apa yang Ana sampaikan. Kurang lebih Ana mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu datangnya dari diri Ana pribadi, kelemahan ilmu Ana pribadi, kemudian datang dari syaitan, dan kebenaran mutlaknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan ahsanal jaza kepada pengurus